Yang ingin memanfaatkan bocah kebacut sugih ini ya banyak. Termasuk tukang-tukang pajak. Gitu. Aku kemarin lihat TikToknya atau apa itu di medsos itu Soimah ngomel-ngomel sama orang-orang pajak yang memperlakukan wajib pajak seperti Soimah ini seperti pesakitan. Iya, jadi gimana toh Mbak itu? Ya, beberapa waktu yang lalu saya live Instagram ngomongin tentang, nggak sengaja sih ngomongin tentang pajak. Jadi ini loh Mas, saya kan pekerja seni ya. Iya. Pekerja seni yang ya neng Jakarta ya embel-embelnya artis embel, tapi saya nggak suka sebenarnya dibilang artis. Yang kalau Pak Butet nyebut wes kebacut sugih Bimo, yang image-nya yang segala macam gitulah. Yang Soimah yang turah duit apa segala wes pokoknya kaya raya bacut sugih lah. Untuk bayar pajak memang kewajiban kita. Bayar. Lapor pajak, lapor. Kan kalau honor dari TV atau dari kerja, dari iklan dimanapun kan pasti udah potong pajak. Kan? Nah kewajiban kita kan melaporkan pajak. Kan? Ya itu udah kita udah tahu, udah sadar itu, udah pastilah. Soimah nggak bakal lari kok rumahnya. Jelas nggak bakal lari. Iya betul. Bisa dicari gitu. Jadi nggak bakal lari, jangan khawatir. Bayar pasti bayar. Tapi perlakukanlah dengan baik. Gitu loh. Jadi saya itu merasa diperlakukan seperti bajingan, seperti koruptor. Betul. Gitu, umpamanya Bi. Misal gini, jadi semua bukti-bukti ini saya tak kumpulin Pak Bukti Butet. potong pajak ya. Bukti terus atau misalnya gini, tahun 2015 ya, jadi datang ke rumah orang pajak yang buka pagar tanpa kulon-kulon, tiba-tiba udah di depan pintu, yang seakan-akan saya tuh mau melarikan diri. Yang pokoknya apa istilahnya yang saya dicurigai arep pemeriksaan opo ngono lah. Pokoknya intinya ya pakai gitu ancaman-ancaman kayak gitu kan iya. biasanya. Saya kan menjelaskan saya ini pekerja seni, sing arep dicurigai opo. Yang saya dagel honorariumnya jelas. Saya jelas kan? Iya kan? Kan udah potong pajak. Kita tinggal lapor. Iya, tinggal lapor. Jadi jangan diperlakukan seperti kowe maling, kowe kudu iki. Iya, tenang, sabar. Neng kok sike. Gitu loh. Ngomongnya kan pelan-pelan. Nek pajak itu bayar orang-orang kayak gitu tuh honornya dari sebetulnya dari kita enggak ya? Iya dong. Iya Kita membayar pajak itu untuk negara. Iya kan? Dari negara mereka dibayar untuk mahal. mereka juga kan? Iya. Mereka dibayar mahal untuk ya berarti kan harusnya kalau mereka minta kita kan harusnya baik-baik toh. Sopan iya, harusnya. Sopan, karena toh. kita yang mau kita membayar, betul. Iya toh. Dan mereka hidup dari bayaran kita juga. Makanya itu kenapa kita diperlakukan saya ngomongin saya ya. Iya. Ini ngomongin saya yang pengalaman orang bodoh. burukmu berrelasi dengan tukang pajak piye? Betul, sampai akhirnya saya menjelaskan, lo nek misalnya waktu itu saya awal-awal sukses itu nek saya oke duit, ya tugas saya yang pertama adalah membahagiakan keluarga, membantu keluargaku. Betul. Iya toh. Lah masa aku nek bantu keluarga nggak boleh? Betul. Dulur-dulurku masa nggak boleh? Dijaluki nota Mas. Bajigur. Ngobok ke infak ning masjid sesuai njaluk nota. Masa aku bantu dulur-dulur pakai nota? Jadi nggak percaya, masa bantu dulur gedene sakmene. Lho ya sak karepku toh. Jadi harus pakai nota, itu satu. Ya itu udah dari tahun 2015. Ya nggak usah lama-lama lah, belum lama inilah. Apa yang terjadi? Ini dulu, sebenarnya banyak ya, tapi yang saya ingat setiap tahun berarti Mbak Soimah setiap tahun saya padu ambek bojoku. Lah kan bojoku yang selalu urusannya sama pajak sing dipadu. Lah kan saya ngurusin nyateti apa kan dia yang mumet. Lah kok nek aku ditekon iki di notane aku stres nek ngurusin nota. Uripku kok apa setiap tahun kok ngurusi nota nggo pajak tok. Lah sing tak urusi iki banyak Betul. Engko nek aku ngomong iki bojoku laporan iki gak percaya. Semua harus pakai nota. Lah utekku iki mosok kan ngurusi nota terus. Saya beli rumah harganya 430 juta. Ya. Dilanilah sama orang penjual. Tak cicil ya, Pak. Nanti nek saya bayaran tak cicil. Oke, sepakat. Udah lunas lah 430 juta, kita ke notaris. Nggak deal dari perpajakan.
Karena nggak percaya. Oh rumah di situ NJOP-nya harganya 650 juta. NJOP-nya. Menurut pajak. Orang BPN, orang pajak. Loh, tapi kan aku tuku iki 430. Jadi dikira saya menurunkan harga. Padahal didilane ono kuwi notane ono. Enggak mungkin mosok sok imah kok tuku omah kok harga 430 juta. Lah emang ada ukurannya sok imah harus beli rumah harga berapa miliar gitu. Iya. Itu satu. Iya. Nah yang kedua ini yang terakhir ini yang pendopo ini yang selalu diuper-uper terus. Pendopo yang memang besar itu ya. Yang besar alhamdulillah Mas. Alhamdulillah. Atasnya wong Banyu Tawa. Wah. Nelayan ya, duwe nggon kaya ngono. Gamelane Dienggo pepak. kanca-kanca. Iya betul. Iya toh. Pendopo belum jadi. Udah dikelilingi mbek orang pajak. Ditekani, diukur. Jendela jadi jam 10 pagi sampai jam 5 sore. Ngukuri pendopo Mas. Iki saka diukur, jendela diukur. Direkam Mas, dipotoni. Tak simpen fotone, sapa sek ngukur, sapa masih ada fotonya. Jadi tak foto-foto sampean ki tak simpen. Awas nek nganti wong-wong kuwi kan. Sek do ngukur, sek do tekan semua ada. Yeah. Semua tak simpen. Lah kan saya di Jakarta kan waktu itu. Di Jakarta. Jadi saya cuma dapat laporan. Kan iki wong pajak apa tukang toh? Kok ngukur jam 10 pagi sampai jam 5 sore ki arep ngopo? Kaya meriksa omahe koruptor. Iya. Akhirnya pendopo itu di apa istilahnya appraisal. Nah, itu hampir 50 miliar. Edan. Padahal saya yang bikin aja itu belum tahu total habisnya itu piro wong kuwi urung rampung finishing, urung rampung total. Saya tuh belum tahu itu habis total berapa. Tapi orang pajak udah ngitung itu hampir 50 miliar. Nah, toh. Lah, di sisi lain saya sedih kok iso ngono, di sisi lain saya senengnya gini. Nek kuwi payu 50 miliar tukunen aku bati, engko aku lagi bayar pajak. Lah aku bati toh, Pak. Pinter kowe. Nggih toh, tukunen nek payu 50 miliar. Itu kayak gitu. Terus yang terakhir ini, yang tahun ini, yang habis kejadian ini, segera bayar pajak. Bahasanya, pokoknya bahasanya tuh nggak manusiawi lah, kayak ngoyak-ngoyak maling lah. Padahal itu Soimah yang sosok terkenal aja digitukan. Ini Maret ini. Padahal kan gue sikek toh, aku neng Jogja, nota-notane sebagian di Jakarta. Di Jakarta. Tenis sabar. Jelas pemasukannya kan jelas toh kalau kayak Mbak Soimah itu. Gak ono yang tak tutupi, bandaku apa tuh neng Yojo. Gak ono. Iya kan? Iya termonitor, terkontrol. Ya kan televisi kan perusahaan mengeluarkan wajib honorarium, pasti ada potongan pajak. Saiki lho Mas, aku kan dadi dagelan ya. Di dagelan itu kan aku sering dadi juragan. Iya. Ya, karena image-nya kan karakternya sombong. Sugih dadi dagelannya jenenge dagelan ya nggawa tas apa wis kon ndi ya saka kono saka Singapura saka apa saka blonjo saka iki tuku gunung gawe air terjun gawe bandara aku habis pulang dari Jogja bikin ini ya sauni-unine namanya juga acting dagel. Jadi ketika tahun 2015 orang pajak datang itu juga dikira pom bensin kayak nggone Soimah, gunung nggone Soimah, apa nggone Soimah, apa semua nggone Soimah, bis nggone Pati kono nggone Soimah, apa tanah sik nang kono. Silahkan dicek. Dikira aku kok pencucian uang, kono nang Pati kono. Lagian kalau jenengan pencucian uang apa? Makane lho kok lah nek uang kok tak cuci ya mending tak nggo dhewe. Lah saya itu kan kerja hasil dari jerih payah, proses yang panjang, keringat saya sendiri, bukan hasil maling, bukan hasil korupsi. Kok saya diperlakukan seakan-akan saya ini bajingan, saya ini koruptor. Ini menarik loh, Pak Putut. Iya. Ini kan ocehan-ocehan dia ketika melawak, itu kan fiksi. Fiksi, iya. Tapi oleh petugas pajak difaktakan, dianggap fakta. Dianggap fakta. Di Instagramku postingan-postingan berarti kan ketok sing goblok sapa toh itu? Ini ora masalah goblok, ini masalah modus. Modus, apalagi hari ini kita tahu kan bagaimana oknum-oknum petugas pajak itu memanfaatkan main mata dengan wajib pajak. Ini kan target-targetnya kira-kira seperti itu kan. Iya. Dia di pressure,
dari fiksi dijadikan fakta untuk menekan seseorang supaya diancam membayar pajak yang tinggi, lalu wes rasa oke-oke separuh nih baik. Kira-kira kan dan caranya ngomong aja udah kayak enak. Ini kan kayak itu kayak maling, kayak polisi ngaduin maling. Betul. Kayak di sidang. Kayak di sidang. Ya dalam hal ini saya sangat sedih ya. Tapi Pak Butet belum pernah melakukan diperlakukan seperti itu ya? Oh pernah. Saya di kantor pajak. Saya kan pembayar pajak utama di kantor pajak. Ketika saya dibeginikan saya berdiri, teaterku metu no. Vokalnya waktu ngamuk-ngamuk sak kantor krungu kabeh. Berdiri semua. Tak tantang gue waktu itu. Anda itu modalnya cuma a priori. Aku bilang gitu. Wah teater aku. Setuju saya. Iya, modalnya selalu a priori. Tapi saya tetap care sama pajak. Saya tetap bayar pajak. Ya bayar, saya juga Hari bayar. ini pun saya tetap mendorong kawan-kawan se-Indonesia, warga bangsa ini tetap bayar pajak. Iya. Negara ini butuh pendapatan dari pajak. Cuma tolong dikoreksi dong. Yeah. Makhluk-makhluk yang ganjil-ganjil seperti itu, yang jahat-jahat seperti itu, ya ini saatnya momentum ini diosak-asik, ditata, dibersihkan. Saya sangat mendukung Ibu Sri Mulyani itu. Untuk bersihkan benar. Bersihkan sebersih-bersihnya. Sebersih-bersihnya. Karena yang main di lapangan itu, wah, sorry ya saya ngomong-ngomong main di lapangan, siji meneh Mas. Siji meneh. Jadi kan posisi saya kan sering di Jakarta. Lah yang di rumah kan saya alamat KTP itu kan di tempat mertua saya. Bapak sama Mas kakak saya kan di Mangiran sana. Selalu didatangi Bapak itu selalu dapat surat. Bapak kan pikiran toh Mas, nggak ngerti apa-apa. Iki kok kowe entuk surat terus kok kowe iki ono masalah apa mboten enten napa-napa Pak, mau tenang. Akhirnya datang itu orang pajak ke tempat kakak saya, kakaknya Mas Koko. Bawa debt collector. Brak meja. Oh ya Mbak? Serius. Bawa debt collector. Bawa 2. Bu Sri Mulyani, ini dengarkan ini. Orang pajak bawa debt collector. Gebrak meja. Itu di rumah kakak saya. Wes, terus pernah ngomong, yang sebelumnya pernah ngomong, Nek, dapat kiriman surat, Nek, saya orang pajak datang tidak mau menemui. Padahal posisi saya di Jakarta. Jadi kakak saya dianggap menyembunyikan saya. Sampai gitu. Padahal saya live loh di TV tiap hari. Berarti kan tahu kan? Harusnya kan tahu. Orang se-Indonesia kan tahu. Iso dipantau, dicek toh. Tapi kita dapat surat kayak gitu. Dianggap tidak mau menemui. Ngono ki kan bapak kan yo wis sepuh to Mas. Bapak kan ngertine iki bocah golek duit nang paran. Iki ana masalah apa? Bapak kan nggak ngerti apa-apa wong giling parine ngomah kok entuk ditekani wong pajak surat kan pikiran. Lah nek bapak ya. Saya kira apa-apa sapa sing tanggung jawab? Ya, saya kira gini Pak Butet. Kalau orang seperti Mbak Soimah saja bisa diperlakukan seperti itu, apalagi Pak Butet tadi cerita kayak gitu. Anda bisa bayangkan yang para UMKM yang lain itu diperlakukan seperti apa. Saya mengalami sendiri. Saya waktu ini dengan salah satu pengusaha di Jogja ya, dia juga bilang, mosok dipaksa untuk memfranchise-kan rumah makannya. Karena itu ada pajaknya sendiri kalau di-franchise-kan gitu loh. Dia nggak mau, saya mau usaha sendiri kok. Mau buka 5, 10, yang penting punya saya sendiri. Enggak, ini Bapak harus franchise loh. Kok ngatur uripe wong? Ya. Ima, ini tadi kan kamu menjelaskan soal kebanggaan diri ya. Kamu sudah mengalami semacam penganiayaan dari petugas pajak, oknum petugas pajak yang nyakitin hati, yang menurut pandanganmu tidak benar. Tapi kan kamu tetap komit untuk tetap bayar pajak. Bayar. Kalau misalnya sekarang pertanyaannya gini, kamu mau nggak dengan popularitas kamu mempunyai suara yang bisa berpengaruh untuk nasional, kamu misalnya nih dijadikan ambasador perpajakan untuk mendorong orang se-Indonesia mau, rela, dan ikhlas bayar pajak. Saya nggak mau. Bacot loro hati. Tapi saya akan mau kalau sama Pak Butet. Berdua? Iya dong. Sendiri nggak mau saya. Wah, itu naik job aku berarti. Dan yang paling penting sebetulnya bukan hanya sekedar itu Pak.
kita harus selalu mengingatkan ke warga negara yang lain untuk membayar pajak. Benar, Ya kan? setuju. Harus ya, kewajiban kita sebagai warga negara. Tetapi yang harus diubah juga perilaku petugas pajak di lapangan. Betul. Yang menganggap seolah-olah Wajib pajak setiap itu. wajib pajak adalah kayak pencuri. Ya. Iya, maksudnya kalau dia memperlakukan itu dengan sama koruptor atau sama bajingan yang lain, monggo memang itu harus digitukan. Lah nek lagi pekerja-pekerja seni, ya jangan dipukul rata ngono. Anda kan mesti mikir nanti malam ngisinya apa, kreativitasnya apa. Terus nek didesak terus terganggu, jelas. Sama-sama pengusaha. Pengusaha kan mikirin nanti cash flow-nya gimana, pegawai gimana, urusan ini gimana. Kalau bendino ditekan. Lagi, masa tuku bulu mata we lho. Nota. Tuku apa lo? Pak, kalau ini kayaknya enggak kan berlebihan. Lah tapi nek enggak ono nota, iki uangnya lah ki masa aku bendino tuku apa? Kalau aku bahasane iki seitil-itilan ngono ki. Harus nota. Apa-apa ora percaya. Nah, makanya yang kemarin itu ya sangat ya sebagai manusia biasa ya wajar lah saya sedikit teriak lah kemarin. Tapi jangan khawatir bahwa saya tuh sadar ya lapor pajak, wajib bayar pajak, tenang, nganggo cara sing apik gitu loh. Bekerja samalah yang baik, yang memperlakukan orang secara manusiawi gitu loh. Jadi santai wae, gak melayu, bayar pajak tetap. Dan orang seperti Mbak Soimah ini gampang lah. Pemasukannya dari mana kan jelas. Wow, bukan pejabat publik kok. Jelas dari mana saja. Oke.